dari Mr. Adit dan Mr. Fahmi. Ya. Sekalian nih nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan gimana ya cara belajar via online. Nah, ini tadi dari Fitriani juga menanyakan gimana nih cara membiasakan peserta didik yang merasa minder berbicara bahasa Inggris supaya lebih percaya diri ketika diajak ngobrol menggunakan bahasa Inggris. Nah, berkesinambungan tuh. Jadi gimana? Menurut Mr. atau ini banyak Miss, banget siapa ya yang mau jawab? Miss Rizky. Coba menjawab ya, Miss. Coba menjawab nih. Banyak antusias Iya, banyak nih, banyak pertanyaan. Ayo. Harus 3 sesi saya ini. Oke. Ya, bagaimana cara mungkin Miss Fasya dulu, Miss Fasya. Mr. Adit dulu deh. Oke deh. Bagaimana caranya untuk membuat anak percaya diri ya untuk dalam berbahasa Inggris. Kalau mungkin according to me sih ya, memang belajar bahasa itu ilmunya adalah aplikatif. Artinya adalah yang harus diaplikasikan. Seberapa lama pun belajar kita kalau tidak diaplikasikan ya sama aja nol gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya speakingnya lancar? Yang pertama adalah ya menimbulkan percaya diri pada mereka. Kadang kasarnya nih belajar bahasa itu harus dipaksa. Harus dipaksa, tapi nggak begitu juga sih. Tapi yang pertama adalah buatlah peserta didik ini merasa pembelajarannya. Nah, dipancing untuk ngobrol, untuk ngomong. Kalaupun tidak mereka masih sulit, gunakan gestur tubuh juga yang sekiranya bisa membantu gitu ya. Dan kemudian pancinglah mereka dengan gambar-gambar atau enggak dengan video juga, bisa dengan musik juga. Dia nanti bisa nyanyi-nyanyi sendiri atau enggak bisa nonton movie sendiri. Oh iya kayaknya aku paham deh yang ini. Terus nanti bisa ditanya, tadi dengerin musik apa ya? Bisa nggak sih coba nyanyiin satu baris liriknya aja? Atau enggak setelah nonton video, atau enggak setelah mendengarkan sebuah story atau cerita, bisa nggak sih nyeritain sedikit aja? Siapa aja, ini karakternya, terus ceritanya bagaimana. Tapi kamu harus berbicara dengan bahasa Inggris. Tapi memang itu perlu dengan berkelanjutan. Artinya setiap hari kita harus poles-poles supaya nanti kelamaan mereka akan fasih juga dalam berbahasa Inggris. Itu yang pasti tugas kita sebagai guru bahasa Inggris khususnya adalah yang membiasakan mereka untuk belajar bahasa Inggris, nggak hanya writing saja, nggak hanya grammar saja, tapi juga Inggris. Karena kita kalau kemana-mana kita nggak mungkin nulis di kertas, terus kita kasihin Mister atau Sir, can you read this? Bla bla bla. Tapi kan kita harus ngomong juga. Gitu, seperti itu. Mungkin ada tambahan lain, Mr. Fahmi, mangga silahkan. Oke, menarik ya, karena dengan masa-masa pandemi seperti ini, kita tuh guru-guru tuh dituntut bener-bener kreatif gitu tuh. Pembelajaran-pembelajaran konvensional yang biasa kita kasih sekarang perlu banget ada terobosan gitu kan. Kita harus adapt dengan situasi yang baru kayak sekarang, ya maka bukan hanya anaknya, tapi juga gurunya. Kadang-kadang gurunya juga kadang males gitu tuh, kayak aduh harus belajar lagi, saya harus ini, harus itu gitu kan ya. Maka tadi positive mind itu penting. Seperti yang sudah disampaikan sama Miss Fasya juga, positive mind itu bukan hanya nanti pada anaknya, tapi juga buat pada gurunya. Ya, kalau metode yang saya pakai, saya biasanya ada apps itu saya menggunakan ada quizzes. Jadi kita bisa membuat pelajaran, jadi membuat latihan lebih tepatnya, nanti kita bisa challenge bareng-bareng. Nah, di quizzes itu teman-teman bisa coba fitur yang namanya race gitu tuh. Jadi kita balap-balapan yang soalnya kita sudah siapkan pastinya oleh guru, atau kalau misalnya kita mau cari referensi soalnya juga banyak di sana, banyak banget. Ada math, ada science, ada beberapa mapel-mapel yang lain, itu akan bisa banget membantu pembelajaran apalagi buat anak-anak. Ini kalau misalnya case-nya adalah anak-anak, karena anak-anak kan suka banget ditantang ya gitu kan ya. Oke, akhirnya iya, permainan gitu ya. Permainan. Siapa yang ya siapa yang duluan, siapa yang
bisa dapetin skor paling tinggi gitu kan. Atau bahkan saya kemarin tuh nemuin murid saya tuh suka banget pas saya ngomongin soal tren-tren yang baru. Anak-anak sekarang tuh update banget. Mereka tahu misalnya ada Mobile Legend punya karakter hero baru gitu kan ya. Nah, kita bisa mulai dari sana tuh. Nyambung sama pembahasannya Mr. Adit, kita bisa describe gitu kan ya. Si karakter tersebut kita breakdown, misalnya weaponnya apa, misalnya kemampuannya apa gitu kan. Kita breakdown dari hal-hal yang mereka suka. Biasanya kita kan suka tuh kalau dapet temen ngobrol yang tahu apa kesukaan kita. Jelas, jadi di meeting-meeting awal kita kenalan dulu secara interest si anak ini kemana. Bahkan saya tuh ngobrolin sampai ke TikTok. Challenge TikTok gitu tuh, ada challenge Sampai ke baru. TikTok ya. Sampai yang apa sih? Yang challenge cintaku bukan di atas Di kertas. atas Iya gitu. kertas. Yang Cintaku iya set gitu kan. Set gitu kan. Dan kita tahu gitu kan, minimal itu yang kita bawa ke kelas sebagai kita tuh bawa, kita dekat. Kita dalam arti kita dekat itu kita mencoba menjadi teman diskusi si anak. Kalau anak-anak udah nyaman, baru mulai juga langsung cerita, Mister, I want to tell you something. This is secret, so please don't tell anyone. Bla 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 bla. Nanti akan jalan sendiri gitu tuh. Jadi karena udah friends banget gitu kan, itu maka nanti akan mulai. Tapi ya pastinya itu akan perlu waktu ya gitu kan, perlu waktu pendalaman tiap anak juga beda-beda, apalagi dengan kita berjauhan seperti ini perlu penyesuaian. Seperti itu. Berarti ini jawaban Mr. Fahmi tadi juga ada berkesinambungan ya sama ini dari Santi Dewi. Katanya, I wanna ask about how to build up the online class. So it will gonna be interesting for the students and how to recognize the right strategies for the students because every student has different interests, for example music, games, etc. Dan bagaimana kita membuat metode online class, online anak yang jelas memiliki interest yang berbeda-beda. Berarti tadi kan Mr. Fahmi udah menjelaskan beberapa triknya. Tadi ya ada beberapa game mungkin, kemudian juga kita bisa tahu pakai yang update dari yang sekarang, nah itu juga bisa. Terus ini lumayan banyak nih ya pertanyaannya nih Mr. dan Miss. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Aswin dari saya. Oke. As we know that there are 3 types of learning styles, auditory, visual, and kinesthetic. The question is how to simulate or maximize the last type of learning style during the virtual learning. Boleh nih dari Mr. atau Miss, siapa yang mau bantu jawab? Mr. Fahmi, mangga silahkan dijawab dulu. Yang terakhir katanya itu the last step, the last style, the last style. Yang kinestetik itu bagaimana katanya? Oke, ya, maximize ya. Memang sebagai guru kan kita kan perlu mengenal karakteristik murid-murid kita ya. Dan setiap anak itu punya keunikannya masing-masing. Artian ada yang sukanya cukup dengan audio saja, kayak podcast. Dengan podcast saja mereka bisa belajar. Jadi kayak mungkin mereka bisa buka BBC Learning English, gitu kan, ya, seperti itu. Ada juga yang butuhnya itu secara visual. Kalau nggak ada gambarnya, itu nggak bisa, gitu tuh. Artian, nggak ngerti, Mister, susah akunya tuh. Apalagi ini pasti terjadi sama anak-anak nih biasanya nih yang visual nih, karena anak-anak itu kan sangat gampang sekali tercuri perhatiannya kalau misalnya melihat visualnya yang menarik gitu kan. Apa yang harus dilakukan untuk bisa memaksimalkan dalam virtual learning? Kembali tadi saya sih coba menerapkannya adalah dengan satu, memberikan challenge yang mana saya pengen anak untuk melakukan. Di era sekarang semuanya serba video, saya pengen anak itu memvideokan dirinya ketika melakukan challenge. And using English, of course, ya.
Ketika memang kinestetik, berarti kita minta misalnya untuk di rumah sambil beraktivitas, habis itu dia ngomong. Bisa misalnya ketika main Lego, so they build the brick ya of Lego, and then dan itu kita dorong cerita. Gimana kuncinya biar bisa seperti itu? Ya pastinya komunikasi sama parents-nya terlebih dahulu. Kita kasih tahu, Mah, hari ini kita punya ini, akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya anaknya ini aktif banget gitu kan, dia pengennya gerak segala macem gitu kan. Ya pastinya satu, pendekatannya dengan challenge, dan kedua, kita sering-sering video call ya untuk mendekatkan kepada si anak. Biasanya anak yang kinestetik ini nggak mau diem, habis itu suka ngobrol cerewet. Jadi dengan video call itu kita bisa menampung apa yang anak-anak itu apa ya istilahnya pengen sampaikan kepada kita. Setelah itu nanti kita akan masukkan dengan beberapa tadi yang sudah saya jelaskan, ada dengan video gitu kan, atau kita bisa ngobrol casual gitu kan, but in English gitu kan. Yang penting anak tuh nyaman dengan pembelajaran ini, karena tetap ngejaga mood itu juga penting sih buat saya. Oke, gimana kalau Radit? Atau mungkin bisa ditambahkan seperti ini ya, memfasilitasi anak-anak yang kinestetik ini. Kadang yang sering hilang-hilang itu di kamera, atau enggak sering ya namanya anak-anak kinestetik kan, mungkin bisa ya seperti Mr. Fahmi yang share tadi, buatlah si anak ini terfasilitasi sendiri, artinya bisa dengan misalnya kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris ya tadi misalnya dengan bercerita, dengan menggunakan gesture dan lain sebagainya, atau bisa lebih diarahkan dengan aktivitas yang moving. Masih banyak sih sebenarnya cara-caranya, atau mungkin bisa di-involve di geraknya dan lain sebagainya. Dan itu semua memang kita sebagai guru memang harus jeli melihat potensi pelajaran kali ini. Tidak semua anak itu bisa disetting untuk diam, dan kita tidak bisa melakukan itu. Saatnya mereka untuk mendengar, ada saatnya mereka untuk memperhatikan. Tapi kadang memang anak-anak yang dia mau guling-guling tapi bisa mendengarkan, dan uniknya dan dia bisa mengerti juga. Tapi bahkan memang ada beberapa yang karena saking moving terus, mereka jadinya lost sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru ya buatlah mereka ini merasa terfasilitasi dengan strategi-strategi yang applicable buat mereka, seperti itu. Miss Kiki kayaknya Terima kasih. masih banyak lagi tuh pertanyaannya. Ada Iya, yang masih apa banyak tadi? nih pertanyaannya. Jadi jawaban-jawaban yang disampaikan Miss Fasya, Mr. Adis, Menarik nih Miss yang semuanya. Yang so Inggris memang sih itu aku Oh, no way. Waktu kita sebentar lagi, guys, kayaknya. Dan pertanyaan terakhir ini menarik loh, teman-teman. Ya, dia teman-teman panelis ya. Karena katanya gimana caranya biar kita nggak dibilang sok Inggris, katanya gitu. Gimana tuh, teman-teman? Ini buat saya sih lucu ya. Pertanyaannya artian dalam artian, ya memang itu terjadi gitu tuh kadang-kadang di lingkungan kita. itu. Saya juga yang di Tapi kayaknya memang kita perlu melanjutkan dia di waktu yang lain nih. Waktunya memang sudah tidak cukup lagi. Mohon maaf teman-teman sekalian. Karena ini kayaknya tinggal beberapa menit lagi dan tinggal selesai. Seru banget pertanyaannya, bagus-bagus. saya Miss
mungkin di next. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada yang belum terjawab tadi soal sok Inggris itu, aduh saya pengen banget tuh sharing soal itu. Tapi aduh waktunya ini karena bentar lagi kita akan close kayaknya dari